Halo, Assalamualaikum Sobat Bola.com. Balik lagi di program Bola Break. Bola.com kedatangan tamu yang spesial juga nih Mbak. Iya, Dia, spesial karena bisanya Zoom nih, karena dia di jauh, jauh iya, di jauh sana. jauh banget di luar sana. Tadinya aku pikir ini Mbak, wah apa namanya ketemu apa Coach Yoyo nih bintang tamu kita nih. Ntar dia kesini kan nih jauh-jauh dari jauh sana nih. Ternyata oh enggak, Drik. Ternyata via Zoom. Saking padat kali di sana ya. Dan langsung aja kita kenalan deh sama Coach Yoyo, kita panggilnya Coach Yoyo Kita panggilnya Coach Yoyo, nama lengkapnya Muhammad Yusuf Prasetyo. Prasetyo. Apa kabar, Bro? Nah, Oh, itu apa sama tuh? bahasa apa tuh? Baik, baik, baik. Bahasa Rusia. Karena Oh, baru belajar iya, bahasa iya, iya, Rusia. iya, iya, iya. Di Kirgistan ya, Coach ya, baru sekarang ya, Coach ya? Ya, betul sekali. Ini, nah ini saya langsung langsung saya todong nih. Penyebutan klubnya gimana nih? Iya sih, lama banget. Saya lihat profilnya di IG gitu kan klubnya. Aduh, tulisannya tulisan Hmm, tulisan Sirilik kan hurufnya ya. iya. Orang mudeng iki Iya. piye iki. Nah, nyebutnya apa ini klubnya? Klubnya Abdisata FC. FC Abdisata. FC Abi Abisaka. Abdisata. Habisata. Abisata. Ya itulah pokoknya. Dan Abisaka. apa namanya? Yoyo ini kan dari dulu memang lebih sering di luar negeri. Ya, Waktu dulu betul. saya wawancara dulu tahun 2017 kan beliau mau ke waktu mau ke China kalau nggak salah ya tahun 2017. Nah, sekarang di Kirgistan boleh diceritain nggak ini berkompetisi di Di level berapa, terus eh, apa namanya prosesnya ke sana bagaimana, terus apa namanya liganya liganya kira-kira seperti gitu. apa sih di Kirgistan tuh gitu. Oke, baik, baik. Eh, apa namanya, saya di sini tuh di Liga 1, Bang. Jadi eh, proses saya ke sini itu terus terang cukup panjang dan cukup agak sulit. Saya harus katakan terus terang. Jadi ketika ada salah satu teman saya rekomendasiin saya ke klub ini, lalu kemudian sporting directornya mereka hubungin saya lewat WhatsApp, lalu kita atur Zoom meeting, lalu dia minta saya presentasikan kira-kira apa yang saya bisa lakukan kalau saya berada di klub ini. Akhirnya saya beberapa kali Zoom meeting masih pending dan lain-lain, dia masih belum yakin, dan terakhir Zoom meeting eh, agak lama, dan saya meyakinkan mereka bahwa saya berhak berada di klub Abdi Sata berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sepak bola saya. Jadi akhirnya mereka diskusi dengan presiden, dan keputusannya ya saya didatangkan ke sini oleh mereka. Seperti itu kira-kira. Yang dulu yang dipresentasikan apa Coach Yoyo? Yang akan saya kerjakan apa aja di akademi, yang bisa saya kerjakan di tim utama apa aja, kira-kira apa banyak hal sebenarnya sih. Mereka itu ragunya sebetulnya karena Indonesia, terus terang. Karena saya lahir sebagai negara Indonesia, mereka melihat, saya harus katakan sejujurnya, mereka melihat level sepak bolanya kita, apa yang bisa dibanggakan gitu. Mungkin kalau saya lahir di Eropa, itu mudah banget, nggak perlu berkali-kali Iya, Zoom iya. meeting, nggak perlu harus uh, berminggu-minggu untuk disetujui oleh presiden. Jadi ya seperti itu proses saya ke sini, dan akhirnya terakhir dia telepon saya ingat banget Jumat malam kalau nggak salah, tanggal 10, dia telepon saya, Yoyo, sekali lagi saya tanya sama kamu, kamu berhak nggak berada di klub ini? Saya yakinkan lagi bahwa ya saya berhak berada di sini. Kalian akan cukup terbantu dan akan cukup lebih baik ketika saya berada di sana. Dengan kata-kata yang meyakinkan, akhirnya eh, dia oke, kita deal. Dan akhirnya saya bilang bahwa ya saya sangat berhak berada di sana setelah apa yang saya presentasikan ke kalian, dan kalian akan sangat terbantu dengan adanya saya di sana. Saya katakan seperti itu, dan akhirnya oke, kita deal. Kita sepakat, barusan saya selesai dengan diskusi dengan presiden, dan kapan kamu akan bisa berangkat ke sini. Lalu ya akhirnya secepat mungkin saya bilang, dan ya alhamdulillah berada di sini akhirnya.
kayak gitu. Posisinya berarti pelatih kepala di sana, Di tim utama saya asisten tim bukan utama. ke akademi. Eh, Iya, di akademi itu saya sebagai head of coaching Heeh. dan playing idea. Jadi saya banyak banget tugasnya terus terang. Saya harus mengedukasi pelatih-pelatih akademi. Saya Oh, harus membantu mereka grow up. Saya banyak banget yang saya lakukan. Dan kemarin kemarin setelah saya 2 bulan di sini, juara baru kan? kemarin presiden. Ya, baru kemarin presiden meeting sama saya 20 menit meeting berjalan, dia katakan bahwa saya pengen kamu membuat sebuah DNA, sebuah kurikulum eh, untuk Abdisata Academy, Abdisata Way, dia bilang. Nah, saya kasih kamu waktu 100 hari dari sekarang. Tolong tolong lakukan yang terbaik. Dan kalau kamu nyaman di sini, kamu betah di Kirgistan, eh, di summer nanti saya berharap kamu mau extend kontrak dengan kita 2 sampai 3 tahun ke depan. Saya bilang, Wis. oke, let's see apa yang akan terjadi ke depan. Saya bilang seperti itu. Wah, Yang jelas saya akan lakukan yang terbaik step by step iya. Kalau saya gitu. mungkin nggak tahu nih, saya entah saya salah apa nggak. Mungkin Yoyo satu-satunya pelatih Indonesia sekarang Hmm. yang latih di luar ya nggak sih? Iya. Ada sih Mbak sebenarnya. Siapa Si, siapa lagi? nggak tahu ya Raja Isa kan dia orang mengaku orang Indonesia sih kan ya. Raja Isa kan orang Malaysia. Walaupun dia mengaku sering Dia orang Bugis tapi ya orang Bugis. Iya bener nggak sih coach bahwasanya coach Yoyo berarti satu-satunya pelatih dari Indonesia yang berkarir di luar gitu. untuk saat ini Mungkin, kayaknya iya Mungkin mungkin, deh. ya. mungkin. Dan ini udah dari 2010-an ya pertama Belasan kali. dia di luar, lebih banyak di luar negeri Ya, kan. 2017 saya di Lijiang Yunan FC pada saat itu. Legend. Cina Super League U17. Di Kelantan juga kalau nggak salah ya kan ya. Iya, Ya, iya. betul, betul, betul. Rezekinya di luar negeri. Eh, Rezekinya di luar negeri seperti mantap. tagar yang sedang ramai, kabur aja Kabur dulu. aja dulu. Ini mah udah duluan kabur mbak pionirnya nih baru jangan-jangan coach Yoyo. Pionir kabur aja dulu. Oke, mungkin mau mundur sedikit kali ya Mbak. Waktu pas di sedikit aja waktu pas di Cina itu, apa namanya? Kan tadi sempat diceritain katanya mungkin jajaran staff atau manajemen di Kyrgyzstan itu agak underrated ya. Dan itu dirasakan juga nggak sih waktu pas di Cina waktu itu pertama di Cina? Nah, semua bang. Ada 3 negara yang saya pernah kerja itu. Yang pertama di Cina. Saya ingat betul Cina. apa yang rekan saya katakan pada saat itu. Dia bilang gini, Yoyo, bagaimana mungkin? Dia ada penerjemah saya pada saat itu dia terjemahin. Rekan pelatih katakan begini, bagaimana mungkin negara kita meng-hire kamu? Saya nggak habis pikir direktur direktur akademinya kita memilih kamu sebagai pelatih U17 kami, sedangkan sepak bola kamu ini levelnya jauh dari negara kami. Itu yang saya masih pertanyakan sampai sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, kamu tetap aja bekerja dengan baik di sini. Itu yang di Cina. Lalu di Malaysia itu saya waktu saya makan siang sama rekan saya, posisi dia di Malaysia itu sebagai ketua pelatih Mm-mm. di Malaysia. Saya lagi makan, terus dia ditelepon sama FA Malaysia, salah satu orang dari FA Malaysia. Ini saya dapat informasi dan ada salah satu pelatih dari Indonesia yang bekerja di eh, Kelantan, TRW Kelantan. Hmm. Ini datanya ada di sini untuk persyaratan Liga Super Liga Malaysia tahun 2021 pada saat itu. Sorry, 2022. Udah. Terus dia tanya, kenapa bos kamu harus meng-hire pelatih dari Indonesia? Emang kita kurang pelatih-pelatih kita? Banyak sekali pelatih kita A license, pro license. Kenapa harus ambil dari Indonesia? Nah, terus saya ingat jawaban teman saya nggak tahu itu bos saya yang memilih, jadi kita ikut aja sama mereka. Dan at the end memang apa namanya saya saya paham betul bahwa ya, semua orang yang mau meng-hire pelatih dari Indonesia ya pasti melihat level sepak bolanya kita. Oh iya, kalau kalau pemain kan lebih mudah dilihat aksi-aksi mereka di dalam lapangan, jadi memilihnya juga Hmm. berdasarkan apa yang dilihat kualitasnya gitu kira-kira. Kalau pelatih kan ya pasti agak sulit.
dari mana melihatnya? Pasti prestasi. Sedangkan ya di Indonesia saya agak sulit, agak kesulitan terus terang em, mendapat prestasi. Ada banyak hal kendalanya. Setelah saya di Liga 1 sebagai asisten, lalu sebagai pelatih di Liga 2 memang ya harus panjang, banyak kendala lah, banyak kendala. Yang paling berat apa, coach, di kalau di Indonesia, Liga Indonesia? Oke, saya harus kadang-kadang mulut saya itu pedes, tapi itu fakta. Tapi kadang-kadang saya tuh nggak berani menyampaikan itu karena uh, pada akhirnya netizen akan katakan bahwa bla 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 bla, but I don't care mengenai case apa yang Mbak Wiwi tanyakan. Jadi begini Mbak Wiwi, saya pernah di salah satu klub Liga 2, you know, Hmm. yang agak cukup mengagetkan, membuat saya shock adalah pada saat apa pertandingan dimulai Liga 2 berlangsung, saya itu menerapkan eh, sepak bola yang lebih clear. Apa itu? Oke, contoh, saya menganalisa latihan, saya menganalisa pertandingan. Artinya banyak waktu yang kita fokuskan di kelas sama pemain, tapi nggak lama, maksimal 20 menit. Lalu saya mewajibkan pelatih-pelatih saya itu ketika latihan jam 4 sore, jam 12 makan siang, jam 2 harus ada di jam 1 lah, jam 1 harus ada di office. Harus ada di office. Nggak ada yang sepak bola ini nggak semudah itu. Jadi jam 1 kita office, kita meeting, kita mendesain latihan untuk sore. eh Berjalan seiring berjalan berjalannya waktu, ternyata mereka nggak kuat lakukan itu. Hmm. Mereka nggak kuat lakukan itu. Dia ketika metode saya kebanyakan meeting, kebanyakan analisa, Hmm. Oke, oke, oke. itu salah satu. Mereka katakan bahwa itu salah satu kita gagal. Dulu, dulu ini yang menarik. Dulu dia katakan sama semua pemain, dulu kita juara nggak pakai analisa. Kita nggak pernah meeting kayak gini, tapi kita juara. Dia bilang, udah, Ada yang pembelaan repotnya terus ya. lagi ada salah satu dari manajemen. Iya, ada salah satu dari manajemen telepon saya bahwa aku Cioyo, ya Pak, pemain-pemain ini di Liga 2 udah pemain senior dan pengalaman semua. Nggak Oke, perlu oke, lagi oke, oke. diajarkan mengenai analisa pertandingan. Oh my God, I'm so sad gitu kira-kira. Oh iya, memang oke. Akhirnya saya paham bahwa susah sekali membawa mereka ke melihat cahaya gitu kira-kira. Mereka selalu katakan bahwa dulu Iya, iya. dulu Hmm, juara. hmm. Iya, dulu juara pada saat pemain-pemainnya bagus, tapi di ruang lingkup yang kecil. Ketika terbang ke Asia, it's nothing kita. Kita nggak ada apa-apanya. Betul, itu betul. Gitu. Itu kenapa metode-metode itu saya lakukan. Saya banyak banget belajar ke Eropa dengan spending uang saya ke Lisbon, ke Mm-mm. Amsterdam, ke Gothenburg, gitu. Banyak banget yang saya pelajari. Saya pengen sepak bola kita lebih baik, ternyata sesederhana itu yang saya lakukan, otak mereka kurang Yes, kuat. yes. Otak mereka kurang kuat. Pada akhirnya saya yang disalahkan, oke, apa namanya, nggak ada masalah, itu normal. Itu salah satu kendalanya bagi saya. Mungkin mungkin salah satu level sepak bola kita kurang berkembang, otak kita lemah. Itu aku setuju banget. Setuju banget. Banget setuju. Mbak Wi. Setuju banget. Jadi kayak Ya. untuk belajar gitu bahkan mohon maaf ya, zaman dulu itu kan saya sering liputan ke Ragunan tuh, Hmm. yang SMA Ragunan gitu kan. Mereka tuh udah nggak bisa ketika harus belajar dan latihan itu udah Dia maunya di mungkin lapangan out of gitu. energy apa Iya. gimana gitu ya. Tapi Iya. kayak kan Dan sepak bola berkembang ya. Dia sepak bola ilmu berkembang, pengetahuan berkembang. Jadi itu sih berkembang PR. dan Iya. Dan metode tadi tuh yang akhirnya lebih terpakai di luar negeri gitu, coach. Itu. iya, betul sekali, betul sekali. Saya bahkan ada beberapa pemain yang katakan, udahlah, kita main bebas aja. Kita Iya. main seperti seperti yang kita mau aja. Oke. At the end, Aduh.
Oh, begitu begitu susahnya, makanya apa namanya saya berharap akademi-akademi di Indonesia menghasilkan pemain-pemain yang bukan cuma main bolanya bagus tapi mentalitinya juga bagus, Babi. Betul. Kayak gitu. Dan Makanya justru jelas di sini akhirnya saya bisa membuktikan, halo? Ya, aman. mm-mm, aman aman. Oke. Di sini akhirnya saya bisa membuktikan 2 bulan saya bekerja dengan lingkungan yang baik, nggak pernah Hmm. komplain apapun, nggak Oke. ada yang pernah komplain. Analisa latihan, kita analisa pertandingan, oh itu luar biasa. Saya analisa individu ke mereka, itu nggak ada yang komplain dan ya meskipun hanya Piala Super Cup ya kita berhasil juara gitu. Itu sih. Tapi coach, pelatih, staf pelatih sebelumnya, baik itu yang di Cina, yang Hmm. di Malaysia atau Kirgistan itu sebelumnya juga menerapkan metode yang sama atau beda coach? Artinya takutnya nanti awalnya mereka pada kaget juga, lo kok latihan begini, ada meeting segala macam gitu nggak coach? Apa emang udah terbiasa? Di di baru di sini saya di Cina nggak seperti itu. Saya belum melakukan itu pada saat itu. Karena kesulitan kesulitan bahasa, translator juga perempuan pada saat itu, jadi memang agak kesulitan. Di Malaysia juga saya nggak lakukan itu. Karena saya tahu culture-nya di Malaysia sama di Indonesia nggak jauh Hampir beda. mirip ya. Iya. Tapi Hampir saya mirip. juga Ya. pernah pernah nanya ke Coach RD Rahmat Darmawan, dia kan pernah melatih di Malaysia juga. Eh, ada perbedaan yang lumayan dengan pemain Indonesia dan Malaysia. Di sana Malaysia kan mainnya textbook ya. Pemain-pemain sana bisa apa menerjemahkan Iya, instruksi pelatih. iya, Sementara di kalau di sini lapangan. tuh susah. Ini susah. Ya mungkin mungkin ya, mungkin juga, mungkin juga. Iya, iya. Makanya sekarang justru kelihatan yang sedang, yang kita Betul-betul. yang lagi berkembang banget justru Asia, Asia Tengah Asia ini kan. Tengah. Uzbekistan udah dari 10 tahun yang lalu udah menggila lah di usia muda. Sekarang siapa tuh pemain Kusanov, Kusanov. Kazakhstan selain Kusanov yang direkrut City, ada yang pemain 16 tahun kok. Oh iya iya iya. Kazakhstan, Iya siapa ya namanya? Kazakhstan, aduh aku lupa. Direkrut Chelsea 16 tahun itu dari Kazakhstan. Dan saya pikir Asia Tengah itu sekarang kita harus ngelihat ke arah Lagi sana deh. market sih. Ya, karena Iya, iya, iya. emang dari mungkin 2 atau 3 tahun terakhir bahkan ya baik yang di level junior Junior sampai terutama. senior itu kacau sih gila gitu. Apalagi kalau kita ngelawan dulu kan mungkin kita nganggapnya ketemu Uzbekistan bisa nih. Ternyata Iya. susah banget dari segi manapun ya, Mbak. Maksudnya dari segi skill, taktikal dan Fisik, fisik. fisik jauh banget Itu tuh bedanya. mungkin ada cerita nggak sih? Jangan-jangan di Asia Tengah memang badannya bongsor-bongsor pemainnya enggak? Gimana coach? Nggak juga sih, nggak juga. Saya lihat Enggak nggak juga. juga. Masa ototnya yang gede kalau Ya. saya lihat. Eh eh, setelah saya setelah saya analisis secara objektif, Mm-mm. lewat lewat apa namanya pengetahuan sepak bola saya, hmm, kalau kita bicara fisik, kalau kita bicara postur, kalau kita bicara kecepatan, di Spanyol nggak ada yang punya postur yang bagus. Di Betul, betul. Spanyol nggak ada punya pemain yang cepat, gitu kira-kira. Jadi eh, apa namanya? eh, eh, apa kalau saya boleh katakannya, visi main bola mereka, visi main bola mereka lebih Hmm. lebih 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 baik. Umum. Eh, Dia main balik cerdas ya. lagi ke tadi, balik lagi ke tadi. Kalau Indonesia untuk fisik, nggak saya bilang, saya nggak katakan bahwa fisik kita lemah, nggak, sama sekali nggak. Kita bisa lari berjam-jam pemain-pemain itu. Ketika ketika kita bilang pemain kita nggak ada yang cepet, itu bohong. Itu cepet-cepet banget dari Papua. Itu banyak banget yang cepat-cepat. Pemain kita tuh kuat-kuat dan cepat-cepat satu lawan satunya. Lalu Betul. masalahnya di mana? Yaitu lagi-lagi masalahnya apa namanya, visi main bolanya, understanding of the game. Oke, ya. Yap, 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 yap. Ya, itu yang agak sulit, ketika baru beberapa bulan saya kasih analisa latihan, analisa kenapa harus menganalisa latihan? Karena kita harus hari Minggu kita harus main kayak gini, yang kita inginkan sesuai apa yang kita uh, uh, miliki, kekuatan kita. Makanya kita harus analisa latihan kita untuk di hari Minggu pertandingan. Mereka itu aja mereka nggak mampu. Bagaimana bagaimana kita bisa bisa jadi lebih baik? Sulit, Mbak.
sulit banget bang. Jadi memang harus dari generasi muda, dari akademi yang kita lahirkan pemain-pemain yang tadi saya bilang bahwa mentality mereka harus kuat banget, harus kuat Oh banget. berarti harus diasah juga ya Mbak, Makanya cara bermainnya, bukan ya, cuman sekadar ya semua pemain bisa saya, nendang saya, lah gitu. saya terus terang, iya, saya terus terang senang ketika ada pemain kita Asnawi di Thailand, terus Pratama Arhan di mana di Thailand, Orang terus ada Thailand beberapa juga. pemain di luar. Itu ternyata, iya, itu ternyata Mbak apa namanya nggak hanya bisa nggak hanya mereka harus bisa main bola, mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka harus bisa bahasa Inggris, Mbak. Betul, betul, Mereka betul, memaksa mereka harus bisa memasak. betul. Can you imagine? Saya berada di sini, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa memasak, saya nggak bisa beradaptasi, saya nggak bisa hidup di sini. Pasti di Thailand dan di negara lainnya hanya hanya disiapin tempat tinggal, lalu lu harus masak sendiri, lu harus Hmm. berangkat sendiri dari lapangan, dari Iya, rumah ke lapangan. Artinya kan harus mikir, Mbak, harus survive. Di liganya kita, mes disiapin, tempat tidur disiapin, makan disiapin, ke lapangan pun disiapin. Ya, oke. Nyaman banget kita. iya. Hmm. Kan gitu. Iya, itu yang terjadi, itu yang terjadi. Apa kenapa kita tuh tertinggal, salah satunya tertinggalnya itu. Kemarin saya tanya sama rekan saya ya, yang teman dekat sama Husanov. Bisa nggak gua video call sama Husanov mau ngobrol-ngobrol? Bisa. Apa sih yang dilakukan uh, um, di Manchester City? Coach, dia temannya sampaikan sama saya, Coach Husanov sekarang setiap hari dia sibuk banget. Habis latihan dia harus ke kelas bahasa Inggris. Dia harus bisa bahasa Inggris Iya. di sana. Kayak gitu. Jadi waktu dia sempit banget setiap harinya. Jadi dia belum banyak waktu untuk senggang santai katanya. Jadi nggak cuma bisa main bola, nggak bisa. Dia harus Betul. jadi manusia yang hebat, yang bisa memasak, yang bisa berbahasa selain Indonesia, yang bisa survive dimanapun lingkungannya. Kayak gitu sih. Kalau faktor lainnya apa aja sih coach yang membedakan Indonesia dengan apa namanya negara-negara di Asia Tengah. Asia Tengah? Kalau aku sih terutama ini ya Uzbek ya karena Uzbek aku pernah usia baca tuh dininya. iya dia jenjangnya rapi terus apa namanya berjenjang ya tadi ya berjenjang rapi dari U berapa kita sebenarnya punya ya EPA-nya gitu cuman faktor apa selain tadi itu yang disebutkan sama coach apa sih kira-kira yang ngebedain gitu ini kan dari sisi pemain ya nah kalau dari Dari sisi sisi federasinya apa kompetisi. iya itu gimana di sana apa sama juga? Kalau yang saya tahu dari rekan saya, dari pemain saya ini, kompetisi mereka lebih 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 terstruktur, lebih berjenjang dan lebih lama kompetisinya. Iya. Kompetisinya lebih lama. Panjang. Di EPA di sini cuma 3 bulan, itu mah turnamen. Iya ya, mini turnamen, mini Mm-mm, mini bukan liga. kompetisi. Monggo dilanjut. Seperti itu sih yang saya tahu dari rekan saya di sini. Untuk di Uzbekistan sendiri seperti itu. Di Kirgistan juga Mereka sama. apa tuh? Halo? Kompetisi usia dininya. Oh iya banyak, Mbak. Banyak banget Oke. kompetisinya. Lama juga, sekitar 8 atau 8 bulan lah kalau nggak salah. Oh iya, standar kayak kompetisi reguler. Ya, bulannya Hmm. kan 9 9 sampai 10 bulan lah ya kalau di Indonesia Hmm. reguler. Kalau di Indonesia Ya. 3 bulan 3 bulan selesai. selesai. Jadi Nah kayak sekarang kalau apa ya kurang abis itu contohnya nih, nggak tahu kayaknya. iya betul sekali. Contohnya sekarang di Abdisata ini tim utama main besok tanggal 6. Liganya dimulai tanggal 6. Kita lawan Ilbirs. Nah, itu reserve timnya tanggal 7-nya akan main. Dia akan ngikut di hari setelahnya. Ngikut. Oke. Itu sama kayak di Liga Inggris kan. Di Liga Hmm. Inggris kan kayak gitu juga. Gitu sih. Kalau Kirgistan ini mereka acuannya ke negara mana nih coach kira-kira? Mana ya, Rusia Pak? kah? Ya. Dia kan Eh, bekas Soviet ya. ya bekas Soviet. Acuan apa sepak bolanya gitu. Kan kayak banyak pemainnya, banyak yang dari negara Asia Tengah itu banyak yang ke Rusia kalau nggak salah ya. Apakah Iya, acuan ya. sepak bola mereka ke Rusia atau ke Turki? Kalau acuannya saya terus terang kurang tahu. Yang jelas Mm-mm. kemarin saya dapat informasi dari rekan saya.
beberapa pemain mereka di tim nasional itu mainnya di luar kayak di Liga Turki, di Mm-mm. Hmm. Liga Rusia, lalu di Liga Iran. Cukup cukup banyak yang main di luar juga. Oke, Iran. Ya, ya, Di ya, Iran ya, juga ya. ini ya, Iran bagus klubnya bagus-bagus kompetisinya. kompetisinya ya. Liganya Iya. bagus, kompetisinya bagus. Kompetisinya bagus. Rusia juga kompetisinya bagus, apalagi Turki, Turki juga bagus banget. Iya. Jadi malah di sana malah eh, dia karena di tengah-tengah dia bisa berkiblat ke Rusia, Iya, bisa nah berkiblat maksudnya Iya, ke Turki, kiblatnya, betul. Iran pun bisa Betul. gitu. kiblatnya Betul. bener. Makanya kemarin tuh kita training camp itu di Turki kan, 5 jam aja dari sini ke. Oh, I see. Iya, 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 iya. Iya. Kalau klub-klub di Kirgistan atau di Asia Tengah lah pada umumnya itu biasanya ngeperen nggak sih? Maksudnya kayak apa ya, ngeperen tuh gimana ya Mbak? Misalnya Manchester City dia punya Oh, punya. punya filler clubnya gitu, Oh, iya, iya. sister clubnya Sister lah, club. sister club Maksudnya di sister club gimana ya? Kayak misalkan gimana ya? Manchester City, ini dia punya New York City, Punya New terus York dia City punya Girona ya, gitu. Jadi ada Itu satu nggak klub tahu. Itu nggak tahu. kayaknya belum sampai ke belum sana keras sih. itu Dia ya. kayak sebenarnya kayak di kayak klub kita aja, cuman di Oh, sana penataannya mungkin lebih baik lebih kali baik. ya. Penataan dari Mungkin kompetisi. iya iya. Mungkin juga infrastrukturnya mereka lagi berkembang sekarang di tim kita Oh, ini banyak banget lapangan. Saya nggak tahu nih total jumlah lapangannya berapa. Cukup oh banyak pantesan lapangannya. yang mau nyalon piala tuan rumah Piala Asia Ada Uzbek, tiga, Uzbek, Tajikistan ya, sama Kirgistan. Oh sama Kirgistan mau mencalonkan diri jadi Piala Asia Piala 2031. Asia Piala Piala Asia Asia dua 2031 ribu tiga puluh satu. Berarti ya memang benar infrastrukturnya digenjot dari digenjot sekarang. banget. Jadi banyak faktor sebenarnya ya Mbak ya, Ya, di kompleks banget memang kompleks tuh banget. Dan emang nggak sederhana. Banyak Main banget. bolanya sederhana, tapi ngembanginnya itu yang ekosistemnya yang nggak ekosistemnya yang. sederhana. Nah ini maksudnya kayak Coach Iya, Soyo lah, yang paham betul bagaimana sih apa sih namanya, mengembangkan ekosistem yang berdaya guna gitu, terutama untuk yang level iya. grassroots. Mudah-mudahan Bener. maksudnya gimana? Iya bener-bener banget tuh Bang. Apa ekosistemnya itu penting banget. Ekosistemnya. Tingkat partisipan itu penting banget untuk sepak Nah, bola. Ketika ditanya Indonesia gila ya sepak bolanya banyak banget. Iya, lu melihatnya seperti itu. Tapi dari 270 juta orang, bukannya kesulitan mencari bakat karena yang main bola nggak banyak. itu jumlah pemainnya emang nggak Yang banyak main sih. bola nggak sampai 10% dari 270 juta. Coba coba Mbak Wibi sama Mas cek di registrasi FIFA yang main bola yang main bola di Indonesia berapa orang yang terdaftar? Wah, banyak. Oh, bisa ya. Jadi tugasnya Iya adalah sih memang. apa? Tugas sederhana kita adalah mengkampanyekan biar yang main bola makin banyak. Ketika yang main bola makin banyak, artinya pilihannya semakin banyak, talentnya semakin banyak, level kompetisinya makin banyak. Di Gitu sih. Coach mau tanya lagi, kalau di Kirgistan tuh akademi atau SSB tuh banyak nggak? Di Indonesia kan kayaknya ya banyak ya Mbak ya. Banyak, tapi kayak ini, eh saya ini yang ngelihat ke saudara saya juga yang anak-anaknya masuk SSB itu kayak bukan, udahlah masuk SSB biar ada kegiatan gitu. Iya. Tapi itu keinginan dari para orang tua gak usah main bola deh gitu, pekerja kantoran aja, jadi Iya. Jadi PNS. PNS gitu, jadi pegawai gitu. Jadi memang memang nggak banyak gitu. Benar, benar, benar. Iya, memang belum banyak yang menjanjikan sepak bola Hmm. belum menjanjikan buat mereka semua. Karena Ya, industrinya belum banyak. ya. Tapi ya, perlahan kita menuju ke sana. Saya yakin teman-teman di federasi juga akan bekerja keras untuk melakukan hal tersebut. Jadi memang ya kita harus bareng-bareng lah. Kompleks bang, nggak gampang. Faktornya banyak. Jadi saya rasa saat ini kita sedang berjalan di track yang baik lah untuk menuju ke industri sepak bola yang lebih baik. Walaupun istilahnya harus pakai shortcut dulu ya, shortcut dengan datengin Ya, pemain naturalisasi keturunan diaspora. untuk Ah, tujuannya. ada sisi ya ada sisi negatif dan Iya. positif pastinya Mbak netizen normal pendapat mereka. Tapi buat saya sisi positifnya adalah dengan kita pakai shortcut cara shortcut apa namanya di level yang saat ini
Jadi makin banyak yang main bola. Oh, Ngelihat kayak gitu jadi makin banyak yang main bola kan bagus buat kita. Lagi-lagi kita perlu tingkat partisipasi lebih banyak. Iya sih. jadi untuk ini Halo? kali ya Mbak, maksudnya shortcut dan Halo? lain apa Pancingan, ya pancingan bahasanya. apa ya menggugah gitu, membangkitkan kecintaan lagi kepada sepak bola Indonesia kali ya. Iya, Karena kan kita Bukan kecintaan untuk nonton ya, ya tapi kecintaan untuk untuk menjadi berpartisipasi pemain. gitu. Iya, artinya mungkin Mbak dan Masnya kalau 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 punya anak cowok mungkin ini sepak bola kita lagi bagus nih, udah main bola. Kalau semua orang tua kayak gitu kan akhirnya makin banyak yang main bola. Iya, iya, iya. Benar juga sih. iya bener. Coba, Tapi ada faktornya juga, mungkin ya apa apa yang Mbak, sosial kali ya. Yang tadi yang Mbak Wiwik bilang, banyak orang tua yang tidak serius gitu iya, iya, iya. untuk Masukin SSB ya sekadar masukin untuk ngisi ngisi kegiatan, kegiatan. jadi nggak diarah ke profesionalis. Waktu itu, nah sedikit balik kali ya, flashback lagi. Coach saya dulu kan pernah di timnas U17 ya, coach ya. Waktu itu bareng siapa aja coach angkatannya coach? Iya, iya, bro. Ramdhani Lestaluhu, Octavianus Maniani, Oh Ramdhani. terus siapa lagi ya lupa. Hendro Siswanto yang masih main tuh, Hendro Ya Siswanto Allah, di Hendro Borneo kalau nggak Siswanto. salah. Borneo ya? Iya, Eh, Asing ya? Hendro. Pelatihnya Aji Santoso. Heeh. Hmm. Terus waktu itu sampai akhirnya memilih untuk kayaknya jalan ninjaku tuh lebih ke melatih deh. Itu pas, masih ingat gak sih kira-kira kapan itu terbesitnya? Hmm, jadi itu orang tua saya, khususnya ayah saya dari Betawi. Saya lahir di keluarga Betawi. Yang namanya keluarga Betawi itu senang kalau anaknya itu jadi sarjana di 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 kampus Aku negeri tahu lah. jurusannya dia. Akhirnya, Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah. ya, iya, betul sekali Mbak Wi. Jadi saya ikut Min. apa Universitas Islam Negeri. Pada saat itu saya memilih sastra dan bahasa dan sastra Inggris, tapi saya nggak lolos, Hmm. nggak lulus. Apa dong buat lu? Akhirnya akhirnya saya masuknya di bahasa Indonesia. Lalu ketika berjalannya kuliah, saya dipilih untuk jadi pemain bolanya kampus, jadi dapat beasiswa. Seiring berjalannya waktu, kayaknya nggak bisa nih kalau tanpa sepak bola nih. Akhirnya saya memutuskan untuk memulai kursus lisensi D pada saat itu tahun 2012 di Indonesia. Lalu kemudian 2 tahun kemudian saya ambil kursus CIFC di Brunei. 2 tahun apa saya bisa ke Cina karena pada saat saya di Malaysia instrukturnya dari Cina gitu. Kemudian 2018 saya ambil A license di Maladewa, 1 bulan di sana. Lalu kemarin terakhir 2022 saya ambil di Indonesia, akhirnya balik lagi ke Indonesia untuk pro license. Ya, lisensi tertinggi di Asia, jadi udah selesai Ah, kursusnya, tapi belajar harus tetap berjalan. Dia tuh ini eh apa kalau di Instagram gitu kan pasti kemana nih? Ini orang kemana lagi? iya. Kemana dan pakai biaya sendiri gitu kursus ke Portugal, ke Amsterdam. Makanya suka tanya-tanya ada Iya, tiket itu promo nggak? itu 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 yang menarik, itu yang menarik. Bahkan saya merefleksikan diri saya sebagai human being, sebagai coach itu saya dapatnya dari eh, Lisbon, Mm-mm, dari Amsterdam dengan mentor saya. Mentor saya itu Raymond Verheyen mm-mm. di Belanda. Alex Pastoor juga banyak belajar sama dia tuh. Banyak orang pelatih-pelatih Belanda belajar sama dia. Itu menarik banget, kursusnya menarik banget. Itu kenapa saya melakukan standar yang cukup tinggi di di tim di mana saya bekerja. Meskipun pada akhirnya saya akan dicaci, ya itu normal. Apaan sih kayak Beda gini? habit. Ngapain sih pakai meeting kayak gini? Pakai analisa gini? Itu sih. Beda, Pakai uang sendiri, beda betul, Mbak Wiwi. kebiasaan ya coach Iya ya. kan Nabung dia sendiri. belajar terus gitu kan. Tapi aku setuju banget karena kan sepak bola ilmu ya. Dia Ilmu. akan terus berkembang gitu. Kalau misalkan nggak belajar ya ya kan gitu-gitu aja gitu. Variabelnya itu makin banyak. Bola Saya itu recycling gitu ya. Mm-mm.
Ya, saya mengibaratkannya seperti ini. Ketika saya di pinggir lapangan, saya mempush pemain saya untuk kuat sampai 90 menit. Kerja, kerja, kerja. Tapi saya sendiri nggak mau mempush diri saya untuk berkembang. Itu kayaknya Nah, nggak adil. Itu iya, sih. Bang. Kata-katanya bagus. Coach, tadi kan menempa ilmunya itu kan di Belanda ya, di Eropa ya. Nah, jangan-jangan ntar Mostly Eropa. mostly Eropa, jangan-jangan nanti Patrick Kluivert dan kawan-kawan nanti menerapkan gaya yang serupa lagi coach di timnas. Kira-kira kayak bakal kayak gitu masih coach? Apapun Kalau cara lihat dia Kalau pasti dia mungkin tahu. gimana? Apapun cara dia, apapun caranya Clippers dan kawan-kawan pasti tahu caranya untuk menang. Dan ya kita berharap, saya sangat berharap Indonesia itu masuk ke Piala Dunia karena ketika Indonesia masuk Piala Dunia itu mata negara-negara Asia setidaknya sedikit terbuka bahwa oh terbuka, ya, ada ya, juga ya, ya. ya ya menghargai level sepak bolanya kita lah, nggak Betul, kayak betul, betul. sebelum-sebelumnya saya pikir. Ya biarkan biar namanya kelihatan Biar nama kedengeran gitu. kelihatan ya. Jadi Ya, orang-orang saya ingat orang-orang saya halo? ingat betul apa yang saya katakan suatu hari pada saya, Yoyo, lu beruntung berada di sana. Kenapa? Oh iya, kebanyakan orang yang kerja di Asia di negara kita adalah orang Eropa, orang Brazil, orang Jepang dan lain-lain. Mereka seperti eh, apa namanya dengan mudahnya memenangkan lotre hanya terlahir sebagai Eropa gitu kira-kira. Padahal belum tentu mereka bagus karena cuma kulit putih, mata biru atau mata hijau. Ya mereka bisa bekerja dimanapun mereka mau dengan mudah. Itu sih. Jadi saya berharap Nah, level sepak bola kita semakin bagus sehingga ya banyak pelatih yang dipercaya untuk melatih di luar negeri. Oke. Ya. berarti bener kan ada faktor geososial juga. Geososial. Apa sih aku Asik ngawur aja bahasa nih. ngawur bahasa Yang istilahnya apa? bahwasanya orang-orang tua di Indonesia Karena tadi kan pertanyaannya gitu. gini, pertanyaannya Kalau gini, kalau Mbak sama Masnya jadi owner di tim di Hmm. Kyrgyzstan lah, lalu mau meng-hire pelatih dari Indonesia, kira-kira ini nggak apa namanya kepikiran nggak mau ambil pelatih dari Enggak Indonesia? sih. mikir-mikir dua Ya kali, iya. tiga kali. Nggak ngerti kecuali Oke, bulu tangkis ya. Iya, iya kecuali bulu Nggak tangkis kepikiran. karena kita banyak juara. Tapi kalau kalau saingan saya ada pelatihnya dari Brazil atau dari Italia, kira-kira Mbak Brazil dari Itali. Italia Brasil Itali lah. Mohon maaf nih, saya Mohon Brasil Itali. maaf. Tapi sebenarnya yang mana kalau mau fair-fairan kan harus tetap ngelihat sih CV-nya kan. dari mereka? Iya. Kalau misalnya, misal contoh Indra Syafri dikaitkan dengan manajer, disandingkan dengan Itu manajer bagus. manajer Eropa, tapi nggak punya track record yang bagus juga, Iya, gitu iya, sih. iya. Tetap track record sih. Ya, ya, ya. Tapi tetap kan pasti pertimbangannya dari negara mana dia Pertimbangan. terlahir. Iya, Pasti. pasti, pasti. Nggak- nggak kayak gitu. Kirgistan, oke. Kalau ini dari salary ini lumayan nggak di Kirgistan, Liga Ah, Kirgistan ini? um, untuk saya sebagai pelatih asing sekarang ini yang paling cukup besar selama saya melatih di profesional sih. Wih, Wih, berarti lumayan dong. lumayan nih. Lumayan, lumayan. Angka itu kadang-kadang relatif. Mungkin Iya, Kreatif. lumayan buat saya, lumayan buat saya, mungkin kecil buat mbaknya gitu kira-kira. Mungkin kecil buat yang lain, Ya tapi lumayan buat Allah, saya. jangan gitu dong. itu sih. Orang bisa kemana-mana kursus sendiri Itu kok, yang saya, biaya itu yang sendiri saya kok, bilang relatif. banyak. Relatif besar untuk relatif Hasilnya cukup ini lah. Cukup. Ya, Berarti kalau Liga Kirgistan itu relatif sponsorshipnya gimana itu? Apa secara secara industri, secara cukup. komersial bagus nggak sih di sana? Liga Kirgistan. Sisi komersialnya saya belum 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 tahu banyak hal mengenai hal tersebut. Baru gabung Januari kok ya. Saat ini fokusnya adalah saya bagaimana bisa belajar Rusia, Iya. belajar bahasa Rusia dengan cepat dan bisa berkomunikasi. Berarti eh, penggunaan bahasa Inggris di sana masih belum dong ya? Karena si Kusanov aja waktu ke Halo?
Ya Manchester City City kan nggak bisa. Pep Guardiola bilang dia aja nggak bisa Ah, nggak bahasa bisa Inggris gitu Inggris. makanya disuruh les. Bahasa Prancis aja nggak bisa. Iya, padahal Dia di kan di Lens. Lens. Oh, Lens. Males. Nggak ada yang bisa bahasa, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nggak ada yang bisa bahasa Terus Inggris di sini. terus coach gimana? Nggak Masa ngasih Rusia. instruksinya? Pakai bahasa Ada dari geringsing geringsing. manajemen ada, dari manajemen Oh, ada, oke. Oh, ada dari semua. manajemen ada Oh iya. penerjemahnya. Ada. Kayak Bang saya Oli mau daftar. konsentrasi. Saya setiap hari Senin itu ada meeting dengan pelatih akademi, meeting mingguan Heeh. itu ada penerjemahnya. Kalau nggak kebayang saya harus kayak gimana. Iya, iya, Coach, iya. mohon maaf, tadi kan disebutkan nanti summer ini mau ada extend kontrak lagi ya. Berarti ini kontrak yang saat ini sampai bulan apa, Coach? Juni. Kontrak saat ini sampai akhir tahun, akhir kompetisi. Akhir Oh, kompetisi. Juni berarti. kompetisinya bulan? Summer juga. Juni. Desember. Oh, Oh, Desember. Desember. Berarti mau diperpanjang lagi. Kirain nanti habis ini dari Kirgistan beloknya ke Eropa, Coach. Mudah-mudahan ya, Coach ya. Pengennya gitu, pengennya gitu, pengennya gitu. Tapi ya kita kita lihat nanti lah. Pasti sulit banget. Kayak Eropa jalannya lebih terjal, gunungnya lebih tinggi, jadi Iya. ya sulit. Menurut Coach Doyo, paling bagus dari atas sampai bawah. Uzbek nomor satu jelas ya. Jelas Uzbek nomor satu. Selan Kemarin tuh saya di Turki itu, ada kita training camp 3 minggu di sana, juga banyak tim-tim Uzbekistan di sana. Kita nonton friendly Mm-mm. game-nya mereka. Memang levelnya lebih beda. Level mereka main tuh Mm. lebih beda memang. Intensitas mereka tuh lebih 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 tinggi pertandingannya. Kirgistan ada di posisi keberapa tuh? Duanya atau ketiganya tuh, Coach? Saya nggak tahu untuk itu. Saya belum melihat secara keseluruhan. Oke, karena baru 2 bulan ya. Uzbek, Karena baru, Uzbek salah satu contoh yang terbaik lah saat ini. Yes, betul Hmm. sih. Betul. Bahkan kalau menurut saya dia bisa bisa lolos Piala Dunia sih kalau menurut saya. Harusnya. Apalagi kan 6 sekarang 6. dari Asia ya. Nek menurutku kalau nek menurutku Bas, kalau menurut saya sangat-sangat layak lah Uzbekistan. Iya ya. Apalagi dengan Padahal siapa postur Susana. mereka tuh nggak gede-gede loh, maksudnya hampir Ah, sama siapa kayak bilang pemain kita ya kan. enggak, enggak, enggak. Sanofi kecil Kesannya loh, kecil. maksudnya ukuran untuk ukuran back tuh ya serido juga Ya, tapi, posturnya. ya, tapi Kusanov mungkin Iya. nggak make fisik terlalu Mbak. Iya, 50%-nya itu dia pakai ini nih. Mungkin ya kalau betul. dari Terus orang-orang pemain Uzbek nih ya. masa ototnya beda juga, yang Betul. beda masa ototnya. Iya, 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 iya. Kompleks lah Mungkin dia pokoknya lebih kalau boleh. kompleks, kompleks, kompleks. Betul sekali. Betul sekali. Berarti Coach Soyo di klubnya ini Abdi Sata ini Abdi Satah. lebih menekankan pada visi ya Coach ya, bukan bukan lagi soal skill teknik atau ini tapi lebih ke visi dan taktikal Coach ya. Di tim utama udah pasti itu. Di tim utama udah pasti itu. Kalau di akademi, saya lebih kepada kita udah sepakat bahwa kita ini mau tujuannya adalah memproduksi pemain ke tim utama juga bisa bersaing di level Asia, Asia Tengah lebih tepatnya. Jadi eh, nggak bicara mengenai taktik, nggak bicara mengenai game model, tapi kita bicara mengenai individual kualitas, Itu kalau quality. yang di tim muda, pemain Hmm. muda. Ya, itu di akademi itu kayak gitu. Ya Asia Seru Tengah. banget. Asia Tengah. Ada berapa sih di Asia Tengah tuh? Aku tahunya cuma 3 nih soalnya. 4. Ada 4 ya? Eh, 5 Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Nistan. Turkmenistan. Berapa tuh? Kim. 5, Mbak? 6. 5. Mongolia masuk ke Asia Tengah nggak sih? Mongolia? Mongolia, Beda. Asia Utara. Mongolia masuk Asia Tengah kayaknya, ya. Asia Kayaknya Tengah masuk juga. Asia Tengah Mongolia. Dekat Cina itu ya. Iya. Heeh. Jadi kalau di Asia Tengah tuh sebenarnya kalau Mungkin menurutku mungkin kayak jalur saya sutra, nggak bro. tahu. Iya. Jalur sutra ini sebenarnya sepak bolanya hidden gems sih. Hidden, kalau bahasa, iya bahasa Kalau sekarang bahasa kan hidden gem. bahasa anak anak Gen Z-nya Iya. hidden gems. Kalau kata orang Betawi hidden gem. Hidden gems. Yaitu Asia Tengah. Karena dia secara secara di tengah-tengah itu karena ada kultur Hmm. China-Chinanya, ada Wah kultur iya, Rusia-Rusianya strategis gitu. banget sih, strategis banget. Kayak kayak di Bekasi kali ya, Mbak.
Jakarta deket tuh, mau ke Bogor juga bisa. Iya, iya. Nah, coach, eh, misalnya nih, ini mungkin pertanyaan lebih personal banget ya. Misalnya suatu hari nanti coach mau balik ke Indonesia untuk ditawarin sebagai pelatih, entah Nah, itu itu. level klub atau timnas. Kira-kira bakal ntar dulu deh gitu. Mau mau coba kejar mimpi ke Eropa, coach. Atau yang kedua justru pingin balik lagi, oke terima tawaran untuk melatih klub di ini. Cuman lebih tegas lagi nih soal ini gaya ngelatih gue kayak gini loh. Mau nggak mau lu kayak gini-gini atau bagaimana, coach? Selama saya masih dipercaya untuk melatih di luar, saya akan bertahan sekuat mungkin di sini. Kalaupun harus kembali, saya impian saya pengen banget jadi pelatih tim nasional di kelompok usia pastinya, entah itu di usia 17, 20 atau 23. Saya ngerasa bahwa saya pantas berada di sana dengan pengetahuan sepak bola dan pengalaman saya. Kita doain ya, mudah-mudahan banyak ini kayaknya butuh satu lagi sosok orang yang bisa ngasih tahu ke orang tua nih, coach. Orang tua para pemain talenta muda kita nih. Jadilah pemain bola gitu. Jangan nggak usah jadi PNS Polisi. nih, gitu-gitu polisi atau apa gitu. Mudah-mudahan itu kan sebenarnya yang jadi problem Itu ya di kan kita semua ya. tergantung tergantung iya, itu enggak, itu bukan problem. Itu tergantung bagaimana industri sepak bola kita berkembang. Iya sih, Kita benar. nggak bisa menyalahkan orang tuanya. Pasti orang tua pengen yang lebih baik untuk Benar, anaknya. Iya, iya. iya benar. Masalahnya yang terbaik bukan jadi pemain bola untuk saat ini gitu. Oke. Ya mungkin, mungkin. Kita nggak pernah tahu, who knows, 5 atau 10 tahun lagi industri kita sepak bolanya makin Iya, mantap gitu. siapa tahu lah ya. Namanya juga usaha. Ya, ya. Namanya juga usaha. Berarti suka dukanya hidup sebagai perantauan di Kirgistan. Udah biasa sebetulnya di negara-negara sebelumnya. Yang jelas ya harus masak sendiri, Iya, iya, harus iya. nyuci sendiri gitu. Iya, iya. Jadi dan harus melakukan segala sesuatu di luar sepak bola itu sendiri ke pasar, ke banyak beli barang-barang itu semua sendiri lah. Itu cukup 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 berat lah, tapi ya harus dijalanin. Kalau dari living cost gimana living cost? Kirgistan kira-kira dibandinginnya sama Jakarta mahal mana Oh, nih? murah murah. Murah Murah ya? murah di sini. Bandingin sama di Tangerang Selatan kali ya. Murah lah. Tangsel. Lebih murah di sana. Tangsel. Murah, sama sama kayak di Tangsel lah. Sama. Hmm. Di sana ada ininya nggak Nah, apa komunitasnya yang orang Indonesia gitu mungkin eh, apa mahasiswa. katanya sih ada di Bishkek. Ada di Bishkek katanya Bang. Bisken Jadi kalau Itu ibu ibu timnas kotanya. kota ya. Hmm. kotanya, saya Bisken ini di Cannes. kan. Hmm. Nah, kalau nonton tim nasional katanya rame di Bishkek bareng-bareng. Hmm. Nobar-nobar. Oh, Nah itu kan tadi sukanya, dukanya itu apa tuh? ya dukanya itu nyuci Oh, nyuci tadi sendiri. dukanya itu tadi. Jadi Dukanya punya itu, bisnis. sukanya ya, ya saya berada di lingkungan yang cukup baik secara Profesional. ya profesional, nggak ada komplain sejauh ini, semua mengikuti eh, rules-nya masing-masing. Jadi eh, itu sih, itu aja sih. Oke. Oke, kayak gitu. Tadi udah Pokoknya dikode-kodein terus nih sama produser. produser. Kirain kan ini beliau mau mudik, kirain mudik nggak bro? Kalau mudik kita main ke kantor, tak Di tak suruh ke Jakarta. kantor lagi, kita ketemuan di kantor. Ternyata nggak mudik. Nah jadi begitu Mbak Wik keseruan apa sih abang-abangan kita ya gitu, Abang-abangan kita yang abang-abangan sedang kita yang lagi di Kirgistan. di Kyrgyzstan ternyata di sana nggak nimba ilmu tapi malah sharing ilmu Benar. gitu dan apa namanya mudah-mudahan tadi kita udah denger ya mimpinya untuk bisa melatih timnas Indonesia Amin. level junior Junior. tapi di sisi lain kita juga mau ngedoain supaya Coach Oyo ini bisa melatih di Eropa dan mencetak sejarah lah sebagai satu-satunya pelatih Indonesia pertama yang melatih di Eropa dan demikian Amin. sajian kita di bulan break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.